Dunia perkuliahan di Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Para generasi muda tengah menghadapi dilema yang dapat dilihat dengan berserakannya catatan kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswa. Berbagai berita yang berseliweran ini pula menarik perhatian publik, sebab angkanya terus bertambah dan cukup tinggi. Bahkan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019, Indonesia memiliki rasio bunuh diri sebesar 2,4 per 100.000 penduduk. Bunuh diri adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian pada dirinya sendiri. Bunuh diri sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai depresi dan putus asa terhadap hidupnya sendiri. Dalam kasus mahasiswa, hal ini bisa disebabkan tekanan tugas, tuntutan kehidupan kampus, bahkan hingga ke masalah pribadi seperti percintaan dan masalah ekonomi. Sekarang ini seringkali terjadi tindakan bunuh diri yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat stres pada setiap individu. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat stres adalah karena kurangnya melakukan aktivitas fisik. Kurangnya melakukan aktivitas fisik dapat menjadi penyebab meningkatnya stres yang semakin melonjak. Karena ketika kita berkaca pada pola masyarakat saat ini, yang mana notabene kita lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar komputer dan minimnya melakukan aktivitas fisik. Dilansir dari beberapa sumber, aktivitas fisik sangat berperan penting dalam naik turunnya tingkat stres setiap individu. Karena pasalnya, aktivitas fisik merupakan cara tubuh untuk melepaskan hormon endorfin, yang mana hormon tersebut dapat mencegah stres. Yang tentunya ketika kita kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, itu akan membuat tingkat stres kita melonjak. Salah satu hal yang menjadi kendala ketika kita ingin melaksanakan gaya hidup sehat ataupun mengubah hidup kita untuk supaya lebih mendapatkan berbagai macam aktivitas fisik yang cukup, salah satunya adalah biaya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya membership mahal ataupun alat-alat penunjang untuk mendapatkan kualitas tubuh yang baik itu tidak murah. Nah, hal tersebut kadang-kala menjadi sebuah alasan atau mungkin dalih untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Padahal pada dasarnya untuk mendapatkan tubuh yang sehat, kita bisa menggunakan berbagai macam metode yang dengan harga terjangkau maupun biaya yang murah. Salah satunya adalah menggunakan olahraga bodyweight atau olahraga yang menggunakan tubuh kita sendiri sebagai beban atau biasa orang bilang sebagai calisthenics. Salah satu olahraga yang menjadi fondasi untuk calisthenics atau bodyweight exercise adalah push up. Yang dimana push up sendiri merupakan sebuah olahraga yang bertujuan untuk memperkuat otot dada, bicep dan tricep kita. Caranya cukup mudah, tapi perlu tekan, cukup sampaikan seperti ini ke bawah, lalu lakukan repetisi pertama 1, 2, 3. Tidak bisa push up, tidak masalah. Ada cara sendiri, yaitu kita bisa menggunakan ini push up atau push up untuk mengurangi beban yang kita dapatkan ketika melaksanakan olahraga. Caranya hampir sama, turunkan 1, 2, 1, 2. Nah, kita bisa melaksanakannya dengan menggunakan 3 repetisi untuk pertama, ataupun ketika kita sudah mulai terbiasa gunakan 8-16 repetisi dengan 3 set. Kedua adalah pull up. Kalau teman-teman tidak punya sarana pull up di rumah ataupun juga ada sarana yang memadai untuk melaksanakannya, teman-teman bisa gunakan hal seperti ini. Biasa kita sebut sebagai tangga ya. Caranya cukup mudah, letakkan tangan di sini, kaki lalu tarik. 2, 3. Cukup mudah. Oke, lanjut.
Cara lain untuk melakukan gerakan pull atau gerakan menarik ya, selain daripada menggunakan tangga ataupun hal-hal yang berbau keras, kita juga dapat menggunakan apapun yang ada di rumah. Salah satunya handuk. Nah, ataupun jika teman-teman tidak mau menggunakan handuk, kita bisa menggunakan sarung. Caranya genggam sarung seperti ini, angkat ke atas, tarik, 1, 2, 3. Oke, kita juga bisa melakukan variasi lain. Salah satunya adalah dengan tarikan bawah atau row. Ya, pertama, bersihkan sarung seperti ini, tepuk lutut sedikit. Oke, tarik, 1, 2, 3. Nah, teman-teman mungkin dapat juga melaksanakan berbagai macam variasi lainnya, tapi intinya gerakan pull bertujuan untuk membangun otot tricep dan juga otot belakang kalian supaya tidak rapuh di kemudian hari. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gerakan yang biasa kita sebut squat, yaitu gerakan ke bawah yang bertujuan untuk membina bagian betis dan paha kita supaya lebih kuat. Yaitu caranya cukup mudah. Pertama, angkat tangan ke depan, oke, lalu turun, 1, atas, 2, oke, 3. Ada juga beberapa variasi lain daripada squat ini. Yang pertama adalah lunge, yaitu dengan cara menarik ke depan. Kalau tadi mungkin kita hanya turun di sebelah belakang, sekarang kita tarik ke depan. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Oke, banyak juga berbagai macam variasi squat lainnya, mungkin nanti teman-teman bisa coba di rumah. Tapi intinya squat bertujuan untuk melatih otot kaki. Lanjut mas? Lanjut. Ya. Selanjutnya gerakan terakhir adalah gerakan dips, ya, salah satu gerakan yang cukup mudah dan bisa kita lakukan dimanapun. Jadi teman-teman, caranya cukup gampang, yaitu pertama genggam seperti ini, bisa di kasur ataupun di kursi ataupun di mana saja yang memiliki surface atau permukaan yang bergelombang seperti ini ya. Lalu arahkan kaki ke depan, oke, lalu turun, 1, naik, 2, naik, 3, naik. Nah, gitu. Itu adalah salah satu gerakan yang cukup sederhana namun sangat berguna untuk memperkuat otot kita, yang terutama otot-otot yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Setelah kita mengetahui berbagai macam gerakan yang bisa kita lakukan di rumah tanpa peralatan sebagai salah satu modal kita mendapatkan tubuh yang sehat, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengatur waktu untuk berolahraga di tengah kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Sebenarnya kita cukup meluangkan waktu dalam kegiatan sehari-hari kita. Salah satunya adalah ketika kita baru bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun, kita dapat memulainya dengan melakukan berbagai macam olahraga kecil. Salah satunya adalah gerakan-gerakan tadi. Jadi kita melaksanakan misal push up 8 kali dengan 8 repetisi dengan 1 set, atau beberapa gerakan lain yang masing-masing 1 set sebagai sebuah pemanasan sebelum kita melaksanakan aktivitas lain yang lebih berat. Ya, mungkin cukup sekian video kampanye sosial dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.